menjadi tempat di mana Yesus bekerja, Yesus berkuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah melalui mereka ya Bapa, lebih ramai lagi orang-orang yang akan percaya ya Tuhan. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin besar di dalam dunia ini ya Tuhan, yang Engkau pakai seperti Abraham, Ishak dan Yakub, malah juga seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ya Tuhan. Walaupun Engkau menghantar mereka di tanah yang jauh, tetapi dimanapun Engkau tempatkan mereka, mereka muncul sebagai terang, mereka muncul sebagai pemenang. Dan ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan melalui mereka ya Tuhan. Inilah investasi kami ya Tuhan, impatasi yang kami lepaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Oke, bye-bye. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi pada hari ini kita terus belajar daripada firman Tuhan. Kamu tahu, minggu lepas masih lagi ingat apa yang saya telah khotbahkan minggu lepas? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Sudah lupa. Haleluya. Oke. Karena kita mudah lupa. Oke, kita ulang kaji. Bisa ya? Saya gembira hari ini Pak Lim dapat datang. Tepuk tangan untuk dia juga. Kemudian kita punya kawan kita Askar juga di sini. Saya pun lupa nama dia, tapi biasalah tuh kan. Tadi kan kita kata minggu lepas punya khotbah pun sudah lupa. Nama orang pun selalu lupa. Tapi kita kenal. Tuhan memberkati. Lagi, siapa yang pertama kali di sini? Ada? Nadai. Haleluya. Nah, minggu lepas saya khotbah tentang, mana slide-nya? Haleluya. Haleluya. Ini dia. Oke. Jadi kita ini masih minggu lepas saya lancarkan semula pemuridan. Haleluya. Setelah kita telah ubah topik daripada pemuridan kepada khotbah topikal. Maksud khotbah topikal yang menurut topik-topik, menurut keadaan. Contohnya macam hari Bapak, hari itu, hari Ibu. Jadi kita khotbah tentang Bapak. Hari Ibu, khotbah tentang Ibu. Lepas tu saya khotbah tentang hal-hal semasa yang lain. Oke. Dan kemudian datang semula pemuridan. Amin. Masih ada amin. Kita kena sedar kita ini berada di sebuah sekolah. Sekolah pemuridan. SMK kalau di Malaysia itu apa? Sekolah Menengah Kebangsaan. Jadi kalau di Sungai Udang ini maksudnya Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Udang. Tapi kita gunakan SMK sebagai singkatan saya murid Kristus. Amin. Mari kita semua katakan, saya murid Kristus. Tunjuk dia, kamu murid Kristus. Sekarang pusing, kita semua murid Kristus. Wah, haleluya. Coba berdiri. Bersemangatlah sedikit. Kita dalam bentuk kelas nih, bukan ibadah yang kaku. Oke, buat macam nih. 1, 2, 3. Saya murid Kristus. Tunjuk kawan dia, kamu murid Kristus. Pusing. Kita semua murid Kristus. Oke, tepuk tangan. Haleluya. Oke. Nah, jadi itu icebreaker-nya. Itu icebreaker. Sebab dari rumah kita macam-macam pengalaman. Ada yang kesejukan, ada yang marah-marah karena payung bocor, ada yang marah-marah karena tak ada payung, jadi hujan macam mana mau datang gereja. Ada yang marah-marah karena bangun pagi, anak tak mau bangun pagi. Jadi oke, itu icebreaker ya, oke. Jadi
saya murid Kristus, kamu murid Kristus, kita semua murid Kristus. Tidak ada yang terkecuali. Janjinya kita hanya perlu terus mau belajar. Minggu lepas saya kongsikan kerinduan saya ialah untuk belajar bahasa Cina. Ni hao ma hao. Kerinduan saya juga adalah belajar bahasa Tamil. Ina pandre? Oke. Apa bikin? Ina re? Bukan tak tergeliat-geliat, tidak, tak ada. Kita ingat, kita sangka Tamil tuh kalau bercakap tak ada. Salah tuh. Contohnya Ina saptingla. Apa kamu makan hari ini? Kalai banika. Mana ada tergeliat, tidak. Cuma kita tak terbiasa. Jadi kerinduan saya mau terus belajar. Salah satu tadi saya katakan Mandarin. Saya mesti mau belajar Mandarin. Target saya sebelum umur saya 50, sekarang 20 lebih, jadi lama lagi lah. Saya boleh berbahasa Mandarin. Kalau tidak pun bahasa yang pasar-pasar itulah. Paling kurang bahasa pasar. Kalau saya dapat khotbah dalam Mandarin lagi lah. Itu kerinduan saya. Sebab bahasa ini adalah pengantara. Kalau kamu cakap Vietnam, saya cakap Thailand, ujung-ujung kita bertumbuk. Tak paham? Tapi dia jadi pengantara komunikasi. Kerana komunikasi yang sama kita saling mengerti. Dan kita dapat menjiwai bangsa satu-satu bangsa itu kerana mengetahui menyelami bahasanya. Itu sebab orang Melayu kata bahasa jiwa bangsa. Kalau kita mengenal bangsa itu dan kita menyelami bahasanya, mengetahui bahasanya, maka kita dapat menyelami jiwa bangsa itu. Itu sebabnya bila orang Tamil bercakap ini macam itu ada maksud dia tuh. Betul-betul di hati tuh. Kalau dia begitu tuh dia marah tuh. Bahasa jiwa bangsa. Jadi bukan tentang itu saya khotbah, itu cuma mukadimah, pendahuluan saja. Nah jadi minggu lepas masih sains iman. Sebab sains iman ini adalah satu pelajaran yang besar. Topik dia hari ini adalah mengenai mujizat, tanda-tanda dan keajaiban. Miracle, signs and wonders. Miracle, signs and wonders. Kamu tahu kenapa saya gembira berkhotbah tentang ini? Bukan kerana saya sudah melakukan mujizat, tanda-tanda besar, tidak. Tetapi ketika saya mengajar, ketika saya mempersiapkan ini, maka saya mula merendahkan diri di hadapan Tuhan dan saya kata, Tuhan macam mana? Tuhan bagaimana hal ini terjadi? Tuhan bagaimana? Bila saya terus berdoa begitu, Tuhan katakan, begini dong. Jadi bila saya mengajar, maka saya belajar. Bila saya mengajar, saya diajar. Dan ini kebaikan dia. Oke. Nah, pengenalan dia adalah begini. Yesus kan melakukan mujizat. Dia melakukan banyak mujizat, perkara-perkara besar dan tanda-tanda ajaib. Salah satu tanda ajaib yang Yesus lakukan apa? Jalan atas air, ku jalan atas air, jalan atas air. Siapa pernah jalan atas air sini? Tenggelam dalam air adalah. Tapi Yesus lakukan mujizat, jalan atas air, jalan atas air. Lepas itu Petrus kata, Yesus, engkau ketu, ajaklah aku datang ke situ. Petrus pun, bila Yesus kata lai-lai, Petrus pun jalan. Atas air. Betul kan nih, dia betul nih. Jadi Yesus memang melakukan mujizat dan malah mengajarkan murid-murid dia melakukan mujizat yang sama. Yesus kata, apa yang aku lakukan sekarang, kamu lihat dan satu masa nanti kamu akan juga melakukan ini, malah lebih besar dari itu. Betul? Ayat firman Tuhan katakan demikian. Nah, jadi inilah janji-janji yang Yesus berikan tentang mujizat,
tanda dan keajaiban. Miracle, signs and wonders. Kalau kita punya English kurang sedikit, dengar-dengar yang English juga. Sebab kita nih jangan macam BM saja, kalau boleh bagus juga English kita. Ini salah satu pelajaran, oke? Jadi miracle, signs and wonders. Mujizat, tanda dan keajaiban. Oke. Oops, salah. Di dalam Matius 17 ayat 20. Dia kata, ia berkata kepada mereka, kamu tahu latar belakang dia ini adalah ada seorang anak kecil yang menderita sawan, kerasukan begitu. Lalu murid-murid Yesus coba menyembuhkan dia atau mengusir roh jahat. Dalam nama Yesus, keluar kau. Yang keluar apa? Air liur dia. Yang keluar apa? Dia punya urat nih keluar. Tapi tak juga keluar itu setan. Lalu bila Yesus turun dari bukit, dia datang. Kenapa nih? Jadi diorang pun sibuk-sibuk, ini anak nih. Lalu Yesus dengan perintahkan saja, anak itu pun disembuhkan dan roh jahat pun keluar. Nah, bila murid-murid dia bertanya, kenapa kami tak boleh melakukan mujizat tadi? Yesus kata kepada mereka, kerana kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagi kamu. Kamu rasa kata-kata Yesus ini adalah kiasan, perumpamaan, ataupun kata-kata yang kenyataan yang terus terang. Kenyataan yang terus terang. Ini bukan dia berkiasan tentang gunung, tentang perumpamaan, bukan. Tapi ini adalah kata-kata Yesus yang jelas terus terang, bukan berkias-kias. Kamu rasa ini Yesus berjenaka? Aku acah aja. Tak pun. Adakah Yesus katakan begitu? Tak. Ini adalah kata-kata yang benar. Lalu Yesus juga katakan begini. Di dalam Matius 17 ayat 20. Kenapa diulang kaji nih? Oke, mungkin sudah salah. Tak apa, teruskan. Oke. Dalam Markus 9:23. Wah, Laskar Kristus. Murid-murid Yesus kamu apalkan? Yang selalu datang kelas dulu lah. Sekarang jarang. Oke, Markus 9 ayat 23. Ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Adakah ini kata-kata jenaka Yesus? Atau dia hanya berkias-kias? Atau perumpamaan? No. Ini bukan perumpamaan. Ini bukan kata-kata kiasan. Ini bukan janji-janji palsu. Hari ini aku menang jadi menteri besar. Periuk kau pun besar tau. Tanah kau pun besar, rumah kamu pun besar saya buat. Ujung-ujung kita tengok siapa yang besar. Perut menteri besar tu sedang besar. Dia punya istri makin besar, rumah dia makin besar, kereta makin besar. Kita makin kecil. Itu bukan janji itu, janji politik, tidak. Tetapi ini adalah ajaran Yesus. Dia katakan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Powerful kan? Kalau kita percaya, kita dapat melakukan perkara-perkara besar dalam Yesus. Yang di belakang boleh nampak gak ayat nih? Sebab kalau saya di belakang tuh saya akan pakai spek. Sedap-sedap saya pakai teropong.
Sebenarnya saya perlu pakai spek, tapi saya tak suka spek. Haleluya. Apalagi janji dan ajaran Yesus. Kita lihat lagi. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ini yang saya ucapkan tadi, dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kuncinya di mana di sini? Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, adakah ini hanya kata-kata kiasan? Adakah ini kata-kata perumpamaan atau kenyataan langsung? Jadi, Yesus sudah menjanjikan secara tidak langsung. Sebenarnya Yesus telah menjanjikan kepada kita bahwa kita ini mampu melakukan mujizat, tanda-tanda dan keajaiban. Miracles, signs and wonders. Setuju dengan saya? Adakah itu janji Yesus? Setuju dengan saya? Oke, persoalannya. Ceng 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 ceng. Oh, tunggu dulu, belum lagi persoalan. Nah, demikian juga setelah Yesus menyatakan hal yang sama, kita tahu benar seperti yang tertulis dalam Alkitab bahwa murid-murid Yesus juga melakukan mujizat. Tanda-tanda dan keajaiban dilakukan oleh Petrus dan murid-murid dia. Maksudnya murid-murid Yesus lah. Oke, dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 pengikut itu kembali dengan bersukacita sambil berkata, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami dengan nama-Mu. Ketika Yesus masih ada di dalam dunia, apa yang dia lakukan? Dia memperlengkapi 70 murid-muridnya, mendoakan dan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat. Pergilah, dia katakan, sembuhkan orang-orang sakit, tahirkan orang-orang kusta, bangkitkan orang mati, lakukanlah mujizat-mujizat. Percuma atau cuma-cuma kamu menerimanya, cuma-cuma juga berikan kepada orang lain. Freely you receive, freely you give. Apa yang terjadi? Ke-70 orang atau murid-murid itu pergi ke segenap desa di Israel, lalu mereka berdua-dua lalu mula melakukan mujizat. Mereka menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kusta, malah segala macam bentuk penyakit pun bila mereka sebut Yesus saja, kesembuhan terjadi. Roh-roh jahat keluar. Dan ternyata apa yang Yesus janjikan sebelum itu terjadi. Hahaha, terjadi. Sekarang, cucut. Nah, ini merah lah. Tak apa tuh, itu jangan risau tuh, ada masalah komputer. Nah, kemudian juga ini bukan janji ajaran, ini murid-murid Yesus melakukan mujizat. Petrus ketika dia sedang masuk ke dalam bait suci Allah dan di pintu gerbang indah, nama dia pintu gerbang indah, ada seseorang yang duduk di situ, orang yang lumpuh kakinya mau meminta-minta sedekah. Tetapi ketika Petrus lalu, dia pun minta, Nuri minta, nunu pekianuan nu. You minta apa? Lalu Petrus kata, emas dan perak aku nadai. Aku tak ada ya. Tapi dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu dia katakan, sekarang aku perintahkan sembuh. Lebih kurang macam itulah. Dia katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu dia tarik
angkat tangan orang tuh, lalu dia punya dia tiba-tiba kuat. Ih, ih, ya, haleluya, haleluya, aku boleh. Wow, mujizat Tuhan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, bukan oleh Yesus tetapi oleh Petrus. Memanglah atas nama Yesus lah. Tetapi murid-murid yang melakukan, sama seperti janji Yesus di dalam Yohanes tadi, apa yang aku lakukan kamu juga boleh melakukan, malah lebih besar dari ini. Dan hal itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, terjadi. Dan Alkitab telah mencatatkannya, menuliskannya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Rupanya kaki ada mata. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Bayangkan orang yang selama ini kaki dia lumpuh, tak boleh berjalan, tiba-tiba kuat dengan nama Yesus. Apa yang terjadi? Percaya, beriman, bersorak-sorai, haleluya, aku sembuh, mujizat terjadi, haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tangisan kegembiraan. Dan semua orang terpinga-pinga. Bukankah yang dia minta sedekah tuh? Bukankah dia orang sakit tuh? Mujizat Tuhan terjadi. Pendeknya, secara ringkasnya, murid-murid Yesus juga melakukan mujizat sama seperti yang telah dijanjikan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Saya gembira dengan tak mau cakap lah nanti ini. Tapi saya gembira dengan suami istri yang rapat. Terutama yang baru kawin. Mesti rapatnya. Saya suka. Sebab itu memang itu tujuan dia. Apalagi sejuk-sejukan, cinta itu semakin mekar. Jangan pula sudah ada anak, 2 anak, kau sana-sana sikit, 1 kaki, 2 kaki. Kenapa saya katakan itu? Karena pengalaman juga, Batu. Pengalaman juga. Panaslah sedikit. Oke, itu salingan saja. Dan saya katakan dengan jujur ya. Jujur saya suka. Tapi janganlah pula lebih-lebih. Tapi jujur saya suka. Oke. Nah, kita lihat lagi. Teng lagi. Teng. Tapi persoalannya sekarang. Kita sampai di persoalannya. Persoalannya sekarang, kenapa mujizat, tanda dan keajaiban tidak terjadi? Why? Nokuro. Itu bahasa orang Korea. Nokuro. Kenapa tim Kailo? Nama kah? Apa? Iban kata nama, betul kah? Nama. Kenapa? Persoalannya kenapa? Kenapa tidak terjadi mujizat dan tanda-tanda ajaib pada zaman sekarang? Saya katakan minggu lepas saya pergi di satu kebangunan rohani yang dianjurkan oleh Benny Hinn di Singapura, dekat kan, saya pergi, banyak orang. Stadium tertutup, saya rasa 5.000 orang. Tak tahulah 5.000 ke 3.000, sekitar macam itulah. Wah, orang-orang sakit diusung tidur di atas apa tuh? Kursi baring tuh. Banyak orang dalam 3 hari. Seorang pun tak yang sembuh. Hati saya sedih. Nah, bukan kita memperkecilkan siapa-siapa, tidak. Dia hanya hamba Tuhan. Memang kita ada dengar juga di sana sini
Oh, dia dibangkitkan dari mati yo. Yo kok, yo. Mati apa? Tanya lagi mati apa? Mati-matilah. Dia ingat mungkin apa tuh? Ada lagi mati lain enggak? Hah? Jangan sebut itu ya. Tapi sini semuanya pasca Kristus. Oke. Lupakan yang telah lalu. Lupakan itu, ha? Oke. Nah, mati apa lagi? Ada juga kita dengar sedikit sebanyak di sana sini. Oh, kesembuhan. Tiada gigi, tiba-tiba ada gigi. Itu pakai gigi palsu, itu tak ada hal, biasa punya tuh. Orang buta tiba-tiba melihat, pernah dengar? Ada? Ada? Kita bukan dalam zaman Alkitab, di zaman sekarang. Di kampung kamu sendiri. Tak ada kan? Ada kan? Tak ada. Orang bujang tiba-tiba ada istri, itu biasalah. Biasalah, bukan mujizat tuh. Tapi secara pribadi mujizat juga lah. Tapi itu bukan mujizat lah, itu biasalah. Burung pun boleh cari istri dia. Itu saya punya berugal dulu pun boleh cari dia punya daling dia dulu. Gak ada hal tuh. Itu luar biasa. Tetapi maksud dia, kenapa sekarang mujizat dan tanda-tanda dan keajaiban tidak terjadi seperti zaman dahulu? Ada yang katakan, pastor itu zaman dulu, sekarang zaman lain. Sampai sekarang kalau kita pergi di sekolah Alkitab, hati-hati kalau kamu pergi sekolah Alkitab, ada sekolah Alkitab yang liberal. Maksud dia tak berpegang penuh kepada Alkitab. Ada yang sudah ada doktorat ataupun PhD dia dalam teologi ya, dalam teologi. Dia katakan dia tak percaya mujizat. Tak ada mujizat tuh, dia kata. Tak ada, itu dulu, dia kata. Tuhan sudah kasih pakai ini, dia kata. Itu suap otak kepala dia. Ini, gunakan ini. Lalu cakap macam tu. Lepas tu, tapi kenapa Yesus berjalan atas air? Yesus tak berjalan atas air. He was walking on a platform. Bilang, maksudnya platform itu ada satu benda lah di situ. Yang habis yang Petrus tenggelam tu kenapa? Lepas dari platform. Aduh. Lepas tu yang bikin kelakar lagi, dia kata apa tau? Sebenarnya dorang itu Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, mereka berjalan sebenarnya bukanlah masuk ke dalam laut, tetapi ketinggian itu surut pada waktu itu, dia kata. Liu pun terpelanting kan? Surut masa itu, dia kata. Surut itu laut sampai di lutut saja itu apa? Itu air laut, air merah, sungai merah, laut merah. Jadi orang Israel jalanlah kerana berlutut saja. Apa itu bukan mujizat, dia bilang. Sebab memang ada turun naik pun itu laut, dia bilang. Iya kah? Iyalah, pakai ini, dia bilang. Oh, betul, ya. Tapi kenapa laskar orang Egypt, orang Mesir yang kejar orang Israel itu boleh tenggelam sampai mati? Kalau dia sampai lutut saja, baru dia garuk kepala dia. Wallahu alam, dia kata. Aku pun tak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bagi alasan yang bukan. Tak tahulah. Mati dia. Jadi persoalan dia, hai laskar Kristus, murid-murid Yesus. Persoalan dia, kenapa mujizat tidak terjadi sekarang? Ini jawaban yang orang saya dapat. Ceng. Kenapa pergi sini pula nih? Aduh, ini sudah salah nih. Ini salah dia punya nih, brother. Salah, bukan di sini. Yang sudah diupdate, yang ini bukan dia. Haleluya.
Kamu klik yang di desktop tuh lagi tepat. Haleluya. Itu iklan di langit buri, di apa tuh, di bintang sana, angkasa lepas. Haleluya. Yang pastinya manusia banyak bagi alasan kenapa mujizat sudah tidak terjadi. Bukannya coba menelusuri punca kenapa tidak terjadi itu ataupun bagaimana hal itu terjadi, tetapi mereka memberi banyak alasan. Oke, pergi ke tadi tuh. Alasan-alasan dia. Haleluya. Oke. Ding ding ding. Nah, ada yang katakan, oh, mujizat tidak terjadi karena dosa. Orang yang mau disembuhkan pun berdosa. Orang yang coba menyembuhkan pun berdosa, dia kata. Ini bukan saya kata, dia orang kata. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kemudian lagi, tidak percaya, dia kata. Orang kampung dia tak sebut percaya, dia sebut percaya, dia kata S. Tidak percaya, dia kata. Ya betul juga. Yesus bilang apa? Barang siapa yang percaya kepada aku, malah lebih besar dari itu. Tidak percaya, ragu-ragu, khawatir, kurang iman. Lagi, bukan masa Tuhan. Ini yang paling saya selalu dengar. Bukan masa Tuhan tuh dia disembuhkan. Lagi yang paling kelakar, bukan kehendak Tuhan. Sedangkan Yesus kata, siapa yang percaya kepada aku, pekerjaan yang aku lakukan dia juga dapat melakukan, malah lebih besar. Jadi itu kehendak Tuhan ke tidak? Sebenarnya kehendak Tuhan. Bapak sudah. Masih ada masa lagi. Baru 11:30. Oke. Atau etc. Lain-lain dan lain-lain, etc. dan lain-lain. Persoalan dia, kenapa mujizat, tanda-tanda dan keajaiban tidak terjadi sekarang? Antaranya katakan dosa, karena tidak percaya, karena ragu-ragu, karena tidak beriman atau kurang beriman. Karena apa? Apa lagi? Bukan kehendak Tuhan, bukan masa Tuhan, dia kata. Ini adalah alasan-alasan yang diberi. Tapi saudara, saya tidak mau tumpu kepada alasan-alasan itu. Tetapi fokus saya ialah melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Kita fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Kita fokus kepada soalan bagaimana, bukan kenapa. Bukannya fokus pada kenapa, tetapi bagaimana. It's not what, but how, bagaimana. Nah, jadi dalam pelajaran kita, bagaimana melakukan mujizat, tanda-tanda dan keajaiban, MTK, simple sajalah. Mujizat, tanda-tanda dan keajaiban. E, everybody says E. E, semua katakan E. E, A, S,
Oh, why? Why, ba? Semua katakan easy, ba. Easy, ba. Senang, ba. Nah, ketika benda ini datang pada saya katakan, Tuhan, bagaimana bah caranya untuk melakukan mujizat-mujizat itu? Ya, murid-murid Yesus dulu pun lakukan. Jadi Tuhan, bagaimana cara nih? Jadi Tuhan bagi tahu saya, dia kata easy, bah. Saya kata easy, easy, bah, senang, bah, easy. Sebab saya berbahasa dengan Tuhan dalam bahasa Inggris kadang-kadang, Melayu. Lalu saya katakan, macam mana Tuhan? Tuhan bagi saya perkataan ini, easy. Everybody says easy. Easy. Easy, senang, mudah. Mudah saja. Mudah aja, senang baik itu. Mari kita lihat apa itu I. Minggu ini saya akan sentuh sebanyak mana yang saya mampu sentuh. Minggu depan kita akan sentuh sebanyak mana yang dapat disentuh juga lah. Oke. Mari kita lihat apa itu I. Haleluya. I. Dia ada 4 I. Kalau kamu rasa minggu lepas saya kata 3I, minta maaf tuh. Sebab Tuhan tambah lagi. Saya tambahlah 4I. Tapi kalau di sekolah, kalau kamu kata berapa UPSR kau, saya dapat 4I. Oh, sedih itu. Tapi kalau dalam ini, kau hafal 4I, ini bagus. I. Oke. Atau ada yang masih stres semalam gara-gara kalah main badminton. Ada yang hantar WhatsApp dengan saya, TV dia pecah. Kenapa? Oh, karena tumbuk. Oh yo, gara-gara si anu kalah. Aduh. Tak apa. Dia menang pun kita tumpang, menang aja. Kalah pun syukurlah, nomor 2 oke lah, positif lah, janganlah pecah TV. Oke. I ada 4 I. I yang pertama dalam bahasa Inggris dia empowered. Semua kata empowered ataupun empowerment. Empowered maksudnya, empowered itu adalah maksudnya adjektifnya sudah diberikan kuasa. Empowerment itu pemberdayaan, diberikan kuasa. Jadi pertama itu kita harus di empowered. Semua katakan empowerment. Empowerment. Empowerment maksud dia pemberdayaan, atau bahasa yang sederhana adalah diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Hafal ini. Empower maksud dia diberi kuasa. Kalau id ini jangan risau. Itu boleh tambah, boleh kurang. Ini secara adjektif dia. Empowered, diberikan kuasa. Jadi yang pertama itu kita diberikan kuasa. Oke, kita seimbas lalu dulu, baru kita lihat ayat-ayatnya. Yang kedua itu adalah equip. Semua katakan equip. Kamu pernah dengar equipment kan? Equipment kan? Equip. Maksudnya diperlengkapi. Siapa di antara kita pergi berperang tak diberi pun perlengkapan? Yang dia bawa hanya pistol air saja. Dia punya tentera, dia punya musuh itu ada bom atom, dia ada M16, AK-47. Wow, semua dia ada. Kita bawa pistol air saja atau lastik saja. Aduh, mau tiru-tiru David lah konon. Kalau Tuhan suruh tak apa ini. Jadi kita harus di-equip. Semua katakan equip. Equip maksudnya diperlengkapi. Pistol sudah penuh di sini. Di sini pula ada apa lagi? Di sini pula ada lagi. Di sini pula ada lagi bom. Diperlengkapi. Tidak cukup dengan itu, ditutup lagi kepala dia. Pakai
Topi lah. Topi lah. Kena tembak topi yang terpelanting, bukan kepala yang pecah. Kalau boleh pakai lagi baju yang kalis peluru. Kalis air tak guna, hujan saja. Kalis peluru. Kamu bersemangat tak? Hah? Haleluya. Masih ada api kan? Atau tinggal asap? Seingat saya api yang saya ada memang dari dulu ada. Seingat saya. Masa selepas dibaptis itu api sudah ada. Ketika saya melayani orang asli, baru berapa orang asli itu. Sini pun ada orang asli juga. Semua orang asli. Baru berapa orang, tapi saya berapi-api. Api itu dari dulu lagi, oke? Haleluya. Itu kejut ya. Equip. Oke, semua katakan equip. Satu lagi adalah exercise. Bukan exercise yang 2, 3, 4 2, 3, 4 depan 2, 3, 4. Itu bukan exercise tuh. Untuk yang berat badan boleh. Itu kita semua exercise. Maksud exercise ini adalah mempraktikkan. Amin. Praktikan. Yang terakhir, experience. Ini ya, kalau ini macam resepi makanan kan, ataupun dia punya resepi untuk buat kopi kan. Sedap betul kopi dia, lengkap dengan rasa dia, semua serba-serbinya ada. Jadi yang pertama itu harus diberikan kuasa. Kita harus diberikan kuasa dulu. Kemudian kita harus diperlengkapi. Dalam berperang macam mana pun kita mesti diperlengkapi. Siapa di antara kita sudah diperlengkapi? Masa di gereja diperlengkapi? Jarang. Adapun tidak praktikan. Adapun dia tak praktikan. Sudah di-empowered, sudah di-equip, tapi dia tak praktikan. Dia diam. Kakak saya ada lesson memandu, tahu kakak saya. Tapi gara-gara suami dia ini garang, satu kali dia bawa itu kereta, gorong, sikit lagi dia mau langgar itu bukit. Suami dia marah. Tak mau bawa kereta sudah nih, tak mau. Sampai sekarang kita bawa kereta. Dia ada lesen? Ada lesen dari Tuhan? Ada. Dia ada lesen. Dia sudah diperlengkapi oleh JPJ semua? Ada. Tapi dia ada praktikan? Tak praktikan. Suruh dia bawa kereta sekarang, dia langgar lembu. Ataupun lembu langgar dia lah. Kalau lembu yang langgar dia susah tuh. Jadi, dengar. Jadi, kita sudah diberi kuasa, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia mengalahkan musuh di dalam namanya. Ku diberi kuasa, tapi sudah diberi kuasa, sudah diperlengkapi, tapi tidak mempraktikkan. Lama-lama apa jadi? Bukan lagi api yang keluar, tapi tinggal dia punya saja. Asap. Nah, nemu aku jago ibadah. Haleluya. Aduh. Kalau kita sudah diberi kuasa, diperlengkapi, yang saya lihat kebiasaannya ialah kita jarang praktikkan. Karena apa? Bila kita praktikkan, dalam nama Yesus sembuh. Tengok, tak ada apa jadi. Baliklah kau, balik. Sudahlah tuh, sudah. Anggaplah kau sudah sembuh. Jangan kasih tahu orang, anggaplah kau sudah sembuh. Harus dipraktikkan. Walaupun tak sembuh, percaya saja. Lama-lama bila kita sudah klik mengalaminya, lain.
Sebab itu ini sangat penting. Kita kena sadar, we are empowered by God. The empowerment of God over our life is powerful. Kamu ada rekam kan? Kita ada kan? Saya ada masa 10 menit lagi. Sebab pukul 12 saya mau berhenti. Oke. Jadi ingat 4I ini. Nanti hujung bulan ini saya buat soalan. Apa itu 4I? Kamu hafal? Hafal nih. Kalau kamu mau snap sekarang snap lah. Senang. Kamu SMS saya apa itu pastor? Jadi saya akan nanti kamu dapat hadiah lah. Hafal ini. Pertama, empowered maksudnya diberikan kuasa. Yang kedua itu equip, diperlengkapi. Tentara manapun mesti diperlengkapi. Kita juga tentara Kristus. Saya suka gitar si Teng-Teng tadi ditulis itu Laskar Kristus. Wah, itu semangat tuh. Tuh, nih. Laskar Kristus. Bagus tuh, semangat tuh. Saya bangga melihat tuh begitu. Hah? Tak tahu siapa punya. Tapi macam maskar kan dia punya tuh. Nah, hafal nih 4I. Oke. Nah, jadi mari kita lihat ayat dia pula yang menyokong nih 4I ini. Satu tuh empowerment atau pemberdayaan atau pemberian kuasa. Oke. Satu I itu empowerment ataupun tadi itu dalam bentuk adjektif kan, empowered. Oke. Itu diberi kuasa. Oke. Di dalam kitab Injil Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Kuasa disalurkan melalui kebiasaannya penumpangan tangan atau mengoleskan minyak. Sambil tumpang tangan dioleskan minyak. Nanti kalau kehendak Tuhan minggu depan kita buat pemberdayaan ataupun memberi kuasa. Bukan saya, Tuhan pakai melalui saya saja. Sama sepertinya sekarang Tuhan berbicara melalui saya. Hikmat Tuhan mengalir dan saya sampaikan. Jadi pemberdayaan itu, empowerment itu Tuhan berikan. Pemberian kuasa itu Tuhan berikan kepada kamu melalui saya sebagai hamba Tuhan, sebagai saluran. Haleluya. Kuasa disalurkan melalui penumpangan tangan. Oke. Nah, di dalam Lukas 9 ayat yang 1, kamu tahu saya sudah bacain tadi, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberi kuasa. Memberi kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat dan juga menyembuhkan penyakit. Nah, minggu depan sebenarnya kita semua harus diberikan kuasa. Semua. Laki kah perempuan kah? Yang penting kita sudah dibaptis lah. Oke. Yang penting kita sudah dibaptis, percaya Yesus. Oke, itu saja syarat dia. Tak payah perlu SPM ada 3E 2B, tak perlu. Tak perlu lulus PMR ataupun ada degree. Ya. Dia punya kelayakan ia adalah mau menerima Yesus. Kuasa Yesus. Oke, itu dalam pemberdayaan atau empowerment. Yang kedua, kenapa nih lari-lari? Equip atau diperlengkapi. Nanti yang ini saya akan khotbah khusus untuk equip, diperlengkapi. Ini dalam Efesus 6 ayat 11. Kami ingat tuh tentang ketopong keselamatan, baju zirah, kasut, semua tuh perlengkapan tuh. Itu saya akan khotbah khusus untuk itu nanti.
Nanti. Sebelum kamu ingat kita punya akronim ini panjang kau khotbah nih. Besar banyak siri dia. I tadi, ini sekarang baru I. E nanti lain lagi. S nanti lain lagi. Y nanti lain lagi. Tapi bila saya lihat, Tuhan, kan easy. Dia bilang, senang Pak. Kalau kita ikut apa yang diajarkan ini, percayalah. Bukan insya Allah. Percayalah, dia akan terjadi. So ini memang kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah beri, contohnya lah. Nah, saya kasih kamu sepinggan nasi ayam. Makanlah. Kamu akan dapat makankah atau insya Allah kamu akan makan? Makanlah. Orang sudah kasih apa insya Allah lagi. Tuhan sudah kasih kuasa. Apa lagi insya Allah. Masya Allah adalah. Oke. Jadi ini memang ada satu topik khas. Saya akan khotbah tentang ini. Jadi kita ini lama. Mungkin yang ini saya akan khotbahkan sebab minggu depan, minggu terakhir saya akan khotbah secara menyeluruh yang ini, dan saya buat empowerment atau pemberian kuasa. Oke. Pemberdayaan sebenarnya. Oke. Bila orang di depan ini berkhotbah dan memberitahu tentang kuasa, jangan risau tentang kuasa tuh. Seolah-olah orang itu yang berkuasa. Jangan risau tentang itu. Bukan saya saja yang berkuasa, tapi kamu juga berkuasa. Kamu kena sadar. Kamu menduakan Tuhan. Apa menduakan Tuhan? Tuhan sudah kasih kita kuasa. Saya ada kuasa, kamu ada kuasa. Semua orang ada kuasa. Yang penting kita terima dari Tuhan, dari Yesus. Haleluya. Masih ada haleluya? Jadi kita perlu diperlengkapi. Oke. Exercise. Kamu tahu setelah Yesus beri mereka kuasa, Yesus kata di sini pergilah. Sudah dapat kuasa, sudah dapat perlengkapan dari Tuhan, pergilah. Pergilah. Latih, pergi. Jadi jangan shock sendiri saja dalam gereja saja. Ku diberi kuasa, ya itu tak salah. Tapi lakukanlah, mulalah latih. Kalau tak jadi apa-apa pun tak apa, teruskan saja. Mula-mula memanglah sudah lama kan itu pedang tumpul. Asas sekali memang belum tajam, kali kedua belum, 3, 4, 5, ship. Bila kita sudah alami, dahsyat. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya, haleluya. Jadi kita exercise. Ini Tuhan Yesus suruh murid-murid dia pergi. Itu latihan, salah bentuk latihan tuh. Exercise the power that you have received. Yang terakhir tuh experience. Pastinya murid-murid Yesus sebelum melakukan mujizat-mujizat itu sudah mengalami kuasa dari Tuhan sendiri. Mengalami. Sebab apabila kita mengalami kuasa Tuhan, maka iman kita semakin kuat karena kita mengalaminya. Mungkin orang katakan tak mungkin, tapi kamu kata mungkin. Kenapa? Saya mengalaminya lah. So more experience, more faith.
lebih besar pengalaman itu, maka lebih besarlah iman dalam hati kita. Karena kita mengalaminya. Kita mengalaminya. Oke, sampai sini saja untuk minggu ini. Jadi ulang kaji tadi, oke. Kita ulang kaji dulu ah. Oke. Kamu sebut dulu, baru saya tekan dia. Jadi ada 4 I. I yang pertama empowered ataupun empowerment, terpulang. Kamu boleh katakan empowered atau empowerment, oke? Pemberdayaan. Maksudnya empowered itu diberikan kuasa. Yang kedua apa? Equipped. Equipped. Diperlengkapi. Saya bagi tahu, selama ini saya lakukan pelayanan, saya empowered ada juga lah, tapi equipped itu tidak seberapa. Lepas itu yang ketiga disuruh apa lagi? Yang ketiga? Exercise, exercise maksudnya praktikan. Saya tidak diajar, latihlah, praktikan apa yang kuasa yang kamu sudah diberi itu. Sekarang saya tahu saya ada kuasa. Sini siapa yang sakit? Aku mau coba. Sudah ada kuasa. Tapi janganlah pula ku diberi kuasa, aku saja kau tiada. Itu salah. Kita semua diberikan kuasa tahu. Yang membezakan kita praktikkan tidak, kita mengalami Tuhan atau tidak, hidup kita benar atau tidak. Oke, yang terakhir, yang keempat apa? Iya apa? Experience. Jadi maksudnya mengalami. Ini 4 resepi yang cukup powerful melakukan mujizat Tuhan. Kalau kita sudah pernah mengalaminya, Petrus, dia sudah pernah mengalaminya. Oh, emas dan perak aku tidak ada, tetapi dalam nama Yesus dari Nazaret itu aku perintahkan sembuhlah. Dia pegang tangan, kaki dia sudah kruk. Boleh jalan. Dia mengalaminya, Petrus mengalami, melihatnya, iman dia power. Lain kali ada saja dia kata, dulu aku lakukan, sekarang aku bisa. Sebab itu experience ini, mengalami ini adalah resepi yang menguatkan keimanan kita untuk melakukan mujizat-mujizat. Masih ada amin? Masih ada haleluya? Masih ada api? Haleluya. Jadi puji Tuhan.